Bro, lu pernah ngerasa nggak sih bahwa ada satu pertandingan sepak bola yang bikin lo deg-degan jauh-jauh hari, yang bikin bahkan sebelum kick-off itu udah kayak mau ujian nasional. Nah, El Clasico final Copa del Rey musim ini, itu dia, Real Madrid versus Barcelona di partai final tanggal 27 April pada jam 3 waktu Indonesia Barat, jam 3 pagi ya, di Stadio La Cartuja, Sevilla. Ini bukan El Clasico biasa, ini pertempuran ke-260 mereka, dua raksasa Spanyol di ajang resmi. Oke, langsung saja statistik dan riwayat singkatnya. Oke, kita mulai dari fakta dulu ya, biar nggak asal cuap-cuap gitu. Dari 259 pertandingan sebelumnya, Madrid unggul tipis yaitu 105 pertandingan menang, sementara Barcelona meraih kemenangan 102 dan 52 berakhir dengan skor imbang. Tipis banget ya kan. Tapi khusus di Copa del Rey, justru Barca lebih unggul. Dari 37 pertandingan, Barca menang 16 kali dan Madrid 13 kali menang dan 8 kali berakhir imbang. Dan fun fact-nya, ini adalah final Copa del Rey El Clasico pertama sejak 2014. Yang waktu itu Real Madrid menang 2-1 lewat gol legendaris dari Gareth Bale. Ingat gak? Dia itu lari dari pinggir lapangan, lewat luar, kejar bola dan gol. Musim ini milik siapa? Ya, musim ini jujur aja ya. Barcelona kelihatan lebih baik, lebih galak. Oktober 2024, mereka gasak Real Madrid dengan skor 4-0. Gak main-main kan? Di kandang Real Madrid lagi. Nah, pada Januari 2025, mereka pesta lagi dengan skor 5-2 di final Piala Super Spanyol yang waktu itu diselenggarakan di Arab Saudi ya. Dalam 27 laga terakhir, Barca menang 22 kali, cuma kalah sekali. Stabil dan ngeri banget ya kan. Sementara Madrid lagi inkonsisten, tapi ya namanya El Clasico kadang nggak terlalu ngaruh sih. Bisa tiba-tiba Vinicius ngegas, Bellingham ngeluarin gitsnya, dan game berubah total. Pemain kunci dan taktik. Di lapangan kita bakal sering lihat duel antara Bellingham dan Pedri. Vinicius dan Araujo itu selalu duel pribadi yang panas sih. Terus kiper Courtois atau ya Lunin buat Madrid. Sementara Barca mungkin kipernya adalah Szczesny walaupun Ter Stegen saat ini sudah kembali ya. Dan taktik juga bakal seru. Hansi Flick kemungkinan tetap main ball position cepat dan lebar. Ancelotti bakal main lebih direct, counter cepat dan pastinya ngandelin experience. Dan jangan lupakan hal-hal kecil kayak VAR, kartu kuning awal, bahkan cuaca final kayak gini, momen kecil bisa nentuin banget kenangan El Clasico. Kilas balik sedikit di masa lalu, masih ingat gak El Clasico paling legendaris menurut kalian? Ada yang bilang 5-0 lah Pep Guardiola pada tahun 2010 atau 3-4 dramatis di Bernabeu yang Messi lepas jersey gitu. Tapi buat sebagian fans Real Madrid, skor 11-1 di semifinal Copa del Rey pada tahun 1943 adalah sejarah yang gak bakal dilupain. Walau ya konteksnya zaman dulu ya beda lah sama yang sekarang. Intinya El Clasico tuh lebih dari pertandingan. Ini adalah sejarah, emosi, bahkan identitas klub. Oke, sekarang kita ngomong jujur ya. Barcelona secara data dan performa pada musim ini unggul dari Real Madrid. Tapi Madrid di final nggak bisa dianggap remeh. 13 dari 14 laga terakhir Madrid diputuskan dengan selisih 1 gol. Artinya, mereka tahu cara bertahan dan bertarung sampai akhir. Dan jangan lupa hanya 2 dari 26 final
Terakhir Copa del Rey berakhir adu penalti, jadi kemungkinan ada pemenang di 90 menit atau 120 menit. Ya, apapun hasilnya nanti, ini final bakal jadi sejarah baru dalam laga El Clasico. Bukan cuma soal siapa yang menang, tapi soal cerita yang akan tertulis di Sevilla pada tanggal 27 April nanti. Apakah Barca akan terus jadi mimpi buruk Madrid musim ini? Atau Madrid bakal balas dendam dan angkat trofi Copa del Rey pertama mereka sejak 2014? Kita semua akan jadi saksi, jadi siapkan kopi, cemilan, dan alarm. Karena jam 3 pagi itu ya sepak bola jadi serius banget.